Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi doa yang pertama. Saya kembali mengundang kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang mungkin memiliki permintaan doa ataupun ucapan syukur untuk dapat mengirimkannya melalui kolom media sosial ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, kita akan memasuki sesi doa kita yang pertama. Saat ini di studio sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Maruli Pongilatan. Selamat malam Bapak Pendeta. Ya, selamat malam Josafat. Apa kabar Bapak Pendeta? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan ya, kabar baik. Baik Pak Pendeta, nanti saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Iya. Nanti kiranya Bapak Pendeta boleh memberikan ayat yang sekiranya bisa menguatkan permintaan doa tersebut. Iya. Lalu nanti di akhir sesi permintaan doa, Bapak Pendeta nanti boleh mendoakan secara keseluruhan ya Bapak Pendeta. Baik, kita masuk ke permintaan doa yang pertama. Yang pertama ada dari Bapak Kris. Mohon doakan adik saya Ibu Lady Dian yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Ibu Tian. Mohon doakan orang tua saya, Ibu Dameria, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, bagian tangannya ada benjolan. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada dari Bapak Agus, mohon doakan kami agar sekeluarga agar selalu sehat. Doakan juga usaha dan juga pelayanan yang kami lakukan. Semoga Tuhan memampukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Junis Lalahi, mohon doakan saya agar senantiasa dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Ibu Rani, mohon doakan saya dan anak-anak agar selalu sehat dalam penyertaan Tuhan. Doakan secara khusus anak saya yang sakit di bagian mata. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Pendeta Maruli kami persilakan untuk memberikan ayat yang dapat menguatkan. Ya, baiklah, shalom. Selamat malam pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Pokok-pokok doa tadi yang sudah disampaikan, kita sudah mendengar. Dan saya ingin membagikan satu ayat penguatan yang diambil di dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Kita percaya kepada Tuhan, apabila pada saat ini ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami sakit, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Ia akan mampu dan sanggup untuk menyembuhkan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas ayat-ayat yang telah diberikan. Saat ini kita akan masuk kembali ke permintaan doa berikutnya yang sudah masuk ya Pak Pendeta. Akan kembali saya bacakan. Permintaan selanjutnya ada datang dari Ibu Veronica. Mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam keadaan yang aman, sehat, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Unce, mohon doakan agar saya diberikan kesehatan yang baik, panjang umur, dan dimudahkan berkat rezeki dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Ibu Syariah, mohon doakan saya agar selalu sehat dan diberikan hikmat dari surga dalam setiap tugas dan pekerjaan yang saya lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian datang dari Bapak Sugiantoni, mohon doakan agar proses administrasi kepindahan lokasi tugas saya dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Ibu Elizabeth. Mohon doakan anak saya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit yang diderita. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Ya, baiklah, shalom kepada pemirsa Hope Channel, kepada Ibu Veronica, Bapak Ungke, Ibu Syariah, Bapak Sugiantoni, dan Ibu Elizabeth.
Pokok-pokok permohonan doa tadi sudah masuk kepada kami. Satu ayat penguatan yang juga rindu ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu atas permohonan doa yang sudah disampaikan tadi. Saya ingin mengambil dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Ketika kita percaya bahwa doa-doa kita itu sudah sampai kepada Tuhan, hendaklah kita serahkan doa-doa itu sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar akan setiap doa-doa kita. Karena janji Tuhan dalam Matius 21 ayat 22 berkata bahwa segala sesuatu yang kita minta, katanya, dengan doa dan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta atas ayat-ayat yang telah diberikan. Saya akan kembali membacakan permintaan doa yang telah masuk. Permintaan doa berikutnya datang dari Ibu Livi. Mohon doakan saya agar dapat lulus ujian CPNS di tahun ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Markus. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam keadaan sakit kepala, asam urat, dan kolesterol. Kiranya Tuhan memulihkan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Amia. Mohon doakan agar usaha kami dalam bidang perbengkelan motor dapat kembali ramai, menjadi pilihan orang-orang untuk memperbaiki motor mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya ada dari Bapak Semaun. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam proses kemoterapi untuk memulihkan diri dari sakit kanker. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berikutnya datang dari Bapak Hajang Liyah. Mohon doakan cucu saya saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta, kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Ya. Baiklah, shalom kepada pemirsa Hope Channel yang saya kasihi, Ibu Livi, Bapak Markus, Bapak Amia, Bapak Semaun, dan Bapak Hajang Liyah. Pokok-pokok permohonan doa tadi juga sudah masuk kepada tim kami, dan satu ayat penguatan yang rindu juga ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu atas pokok permohonan doa yang sudah disampaikan ialah saya ambil di dalam Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Berdasarkan Roma 12 ayatnya yang ke-12, kembali kita diingatkan bagaimana betapa penting di dalam pengharapan kita harus bersukacita. Di dalam kesesakan kita harus bersabar. Sabar menantikan atau sabar menunggu akan jawaban-jawaban yang terbaik daripada Tuhan, dan ditutup dengan bertekunlah di dalam doa. Apapun yang terjadi, biarlah kita dapat tetap bertekun di dalam doa. Ketika kita sakit, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Ketika kita memiliki satu harapan, cita-cita, Tuhan saya membuka usaha ini, Tuhan saya akan memulai rencana ini, Tuhan biarlah Tuhan akan tuntun saya. Tetaplah bertekun bahwa segala harapan-harapan kita, permohonan-permohonan kita di dalam doa dengan penuh ketekunan. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita kembali bersama Bapak Pendeta Maruli Pengilatan. Bapak Pendeta, saya akan kembali membacakan beberapa permintaan doa yang sudah masuk. Nanti kiranya Pak Pendeta boleh memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Baik, permintaan doa berikutnya datang dari Saudara Dustin A. Selamat malam HCI. Mohon doanya agar sakit saya, terutama pada kaki kanan, boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya boleh sehat dan diberkati selalu. Amin. Kemudian dari Saudara Jimmy. Shalom Pendeta, mohon didoakan untuk proyek bersama tim kami. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan memberkati. Amin. Juga doakan kesehatan kami. Selanjutnya datang dari Saudari Evelyn Tenda. Selamat beribadah. Tolong doakan Bapak Beni Timban yang lagi sakit. Terima kasih. Baik, berikutnya datang dari Saudara George Rizal.
Permintaan doa, doakan keluarga saya. Baik, selanjutnya datang dari Saudari YK Kindangan. Mohon doakan keluarga kami supaya keluarga kami tetap setia dan rencana anak-anak kami untuk masa depan mereka. Terima kasih. Baik, lalu yang terakhir datang dari Saudari Lora Siringoringo. Mohon tetap didoakan saya. Baik, kepada Bapak Pendeta, saya persilakan untuk kembali memberikan ayat yang dapat menguatkan. Ya, Shalom kepada pemirsa Hope Channel. Atas nama Saudara Dustin, Saudara Jimmy, Saudari Evelyn, Saudara George, Saudara Yeke, dan Saudari Laura, pokok-pokok doa tersebut sudah masuk kepada tim kami. Dan saya ingin membagikan satu ayat penguatan yang menuntun kepada doa-doa kita pada malam hari ini. Diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikianlah pernyataan daripada Raja Daud yang dituliskan di dalam Mazmur 38 ayatnya yang ke-10, menjadi pengingat bagaimana Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk keluh kesah kita. Untuk itulah kami doakan semoga apa yang menjadi pergumulan, harapan, cita-cita dari saudara-saudara dapat Tuhan jawab. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta atas ayat yang telah diberikan. Saya akan kembali membacakan beberapa permintaan doa yang sudah masuk ya Pak Pendeta. Baik, berikutnya datang dari Bapak Arianto. Mohon doakan saya dan istri yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya datang dari Ibu Nurziah. Mohon doakan keluarga kami agar selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Agustinus. Mohon doakan ayah saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Anto Siombing. Mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Charles Sirait. Mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta Maruli, kami persilakan kembali untuk memberikan ayat yang dapat menguatkan. Ya, Shalom pemirsa Hope Channel. Saya ingin menyapa kepada Bapak Arianto, Ibu Nurziah, Bapak Agustinus, Bapak Anto Sihombing, dan Bapak Charles Sirait. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok doa tersebut yang sudah masuk kepada tim kami. Satu ayat penguatan yang saya rindu ingin bagikan pada malam hari ini diambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Berdasarkan Mazmur 37 ayatnya yang ke-5, ini adalah merupakan Mazmur Daud yang dimana kita diingatkan kembali bagaimana betapa penting bagi setiap orang Kristen atau orang percaya untuk boleh dapat menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Yang dimaksud dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, ini adalah artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan dalam hal apa? Dalam hal pergumulan-pergumulan kehidupan, harapan-harapan kita, cita-cita kita ke depannya, segala hal-hal yang ingin kita gapai, capai, itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mengapa betapa penting untuk menyerahkan hal-hal tersebut kepada Tuhan? Karena ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, artinya kita tidak lagi mengandalkan kepintaran kita atau kehebatan kita. Melainkan gantinya ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, artinya kita telah mengandalkan Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan janjinya di dalam Mazmur 37 ayat 5, apabila katanya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Jadi penting ya, saya mau garis bawahi kata percaya seperti itu. Jadi bukan hanya saja menyerahkan hidup kita, tapi kita tidak percaya, itu sama saja bohong. Melainkan kita harus percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka ia akan bertindak. Demikianlah ayat penguatan yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas ayat-ayat yang telah diberikan tadi, sangat menguatkan. Saya akan kembali membacakan beberapa permintaan doa yang sudah masuk ya Pak Pendeta. Permintaan doa berikutnya datang dari Bapak Slamet. Mohon doakan agar saya dapat merasakan ketenangan jiwa yang sejati dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Bapak Madrusi. Mohon doakan saya yang saat ini sakit katarak. Kiranya Tuhan membantu pemulihan sampai dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoid, anak, mantu, dan cucu agar selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya datang dari Mama Abi, mohon doakan kami sekeluarga agar selalu dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Bapak Markun, mohon doakan saya yang sedang proses pengobatan untuk sembuh dari sakit yang saya derita. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta, kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Ya, shalom kepada pemirsa Hope Channel yang kami kasihi, kepada Bapak Slamet, Bapak Madrusi, Bapak Purba, Mama Abi, dan Bapak Markun. Pokok-pokok doa yang sudah disampaikan tadi telah masuk kepada tim kami, dan kami turut mendoakan. Kiranya Tuhan memberkati. Satu ayat penguatan juga yang saya rindu untuk kembali bagikan kepada saudara-saudara atas permohonan doa yang sudah disampaikan. Saya ingin ambil di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, luar biasa ya ayat ini. Ini adalah merupakan salah satu ayat penguatan yang dicatat atau dituliskan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13, yang kembali mengingatkan kepada kita, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara pemirsa Hope Channel dimanapun berada, di mana janji Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung. Kata kutanggung di sini, dia punya huruf K-nya itu adalah merujuk kepada Tuhan, ya, artinya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Dia ini merujuk kepada Tuhan. Jadi segala perkara-perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, yang terkadang hal tersebut membuat kita merasa lemah iman, bergumul bahkan sampai jatuh sakit. Tetapi percayalah bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, yang dapat katanya apa? Memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara-perkara tersebut Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita dan Dia akan sanggup untuk menanggungnya. Demikianlah sebagai ayat penguatan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Baik, saya akan kembali membacakan beberapa ayat, beberapa permohonan doa yang telah masuk. Kiranya nanti Pak Pendeta boleh memberikan ayat-ayat yang sekiranya dapat menguatkan ya Pak Pendeta. Baik. Permohonan doa datang dari Saudari Cory Caroline Yulike. Mohon doakan anak kami Jerry di masa pemulihan, juga sedang berjuang mencari pekerjaan. Dia sedang mempersiapkan diri untuk ujian CPNS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian datang dari Saudari Sharon Malona. Doakan saya dan sekeluarga di Lombok, Nusa Tenggara Barat agar selalu sehat dan diberkati. Amin. Selanjutnya dari Saudara Agustinus Nari. Mohon doakan kemankan Natasha Olivia yang akan mengikuti tes CPNS.
Semoga dapat lulus. Terima kasih. Selanjutnya dari saudari Rista Torop. Selamat malam, saya Ibu Rista. Tolong doakan cucu dari kakak saya, namanya Clinton, umur 3 tahun. Besok rencana operasi pengangkatan ginjal. Semoga operasinya lancar dan kembali sehat sedia kala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari saudara Warna Penias. Doakan saya agar saya sehat. Baik, kepada Bapak Pendeta, kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Baiklah, shalom, selamat malam kepada pemirsa Hope Channel yang sudah mengirimkan doa-doa melalui live streaming kita pada malam hari ini. Doa-doa tersebut sudah masuk kepada tim kami. Terima kasih. Salah satu ayat penguatan yang saya rindu ingin bagikan kepada saudara-saudara, saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berdasarkan Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19, kembali kita diingatkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu semua berada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhanlah yang pemilik segala sesuatu. Yang artinya bahwa Allahku atau Tuhan yang kita sembah, Dia akan memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Apa yang menjadi doa-doa daripada saudari Kori, saudari Sharon, saudara Agustinus, saudari Rista, saudara Warna Penias. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kami doakan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan menjawab apa yang menjadi permohonan doa daripada saudara-saudara. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas ayat-ayat yang telah diberikan. Saat ini saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa yang telah masuk ya Pak Pendeta. Baik, permohonan doa berikutnya datang dari Bapak Dani Talanila. Mohon doakan saya saat ini sedang sakit syaraf kejepit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Ibu Santi, mohon doakan saya saat ini yang sedang pemulihan pasca kecelakaan. Kiranya Tuhan membantu dan memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Fernando, mohon doakan saya yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Bapak Evan, mohon doakan saya agar selalu dalam keadaan yang sehat. Mohon doakan juga agar usaha jualan saya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Ibu Mina, mohon doakan saya saat ini sedang dalam proses pemulihan sakit dari pasca operasi. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta, kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang dapat menguatkan. Ya, shalom kepada pemirsa Hope Channel yang sudah memasukkan pokok-pokok permohonan doa, sudah kami terima, puji Tuhan. Kepada Bapak Dani, Ibu Santi, Bapak Fernando, Bapak Evan, dan Ibu Mina. Saya mau memberikan satu ayat penguatan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, yang diambil di dalam Kolose pasal 4, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdasarkan Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua, betapa penting bagi setiap umat percaya atau umat-umat Allah untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Karena kita percaya bahwa doa adalah merupakan nafas kehidupan bagi orang Kristen. Dan kita percaya bahwa setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, itu akan naik kepada Tuhan. Dan kita menunggu dengan setia akan jawaban daripada doa-doa yang sudah kita layangkan. Untuk itulah, biarlah kiranya saudara-saudara tetap bertekun di dalam doa,
dan tetap berjaga-jaga sambil selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kami doakan kiranya apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan, cita-cita kerinduan ke depan daripada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa Hope Channel akan diberkati oleh Tuhan, akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas ayat yang telah diberikan, sungguh sangat menguatkan. Kita akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Selanjutnya dari saudari Melodi Ratu. Amin, puji Tuhan, kesaksian yang menguatkan saya juga berada dalam keadaan kurang sehat. Tolong doakan saya, terima kasih. Kemudian dari Wustow Design, mohon doakan teman saya semoga Tuhan dapat memberikan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga menjadi pribadi yang setia dalam kebenaran. Amin. Berikutnya dari saudari Sonya Tumi Momor, tolong doakan keluarga saya, anak cucu saya supaya selalu sehat dan setia di dalam Tuhan. Dan juga tolong doakan orang tua saya tanggal 12 nanti akan dioperasi supaya diberikan kesembuhan. Berikutnya dari Ibu Edina, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan. Mohon doakan juga anak saya dalam masa kuliahnya agar dapat selesai dengan baik dan memiliki masa depan yang cemerlang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Yopan, mohon doakan saya saat ini sementara sedang mengurus proses administrasi keberangkatan saya ke Australia. Kiranya Tuhan menolong semuanya agar dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kepada Bapak Pendeta, kembali saya persilakan untuk memberikan ayat yang sekiranya dapat menguatkan. Ya, baiklah, shalom kepada saudara-saudara yang sudah membagikan pokok permohonan doa. Saudari Melodi, Saudara Yustow, Saudari Sonya Tumi Momor, Ibu Edina, Bapak Yopan. Satu ayat penguatan yang saya ingin bagikan di dalam 1 Tesalonika 5. Mungkin ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita juga ya, tapi saya rindu untuk membagikan. Yang berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi di dalam doa-doa kita, biarlah kita tetap menantikan jawaban daripada Tuhan atas doa-doa kita dengan bersukacita. Dan percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Tetap bersabar, menantikan akan jawaban daripada doa-doa kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih bersama Pendeta Maruli untuk sesi doa yang terakhir. Pak Pendeta, saya akan kembali membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk. Nanti kiranya Pak Pendeta boleh langsung mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah kita bacakan dari awal tadi ya Pak Pendeta beserta kesaksian-kesaksian tersebut. Baik, permohonan doa datang dari Ibu Foni. Mohon doakan pergumulan dalam keluarga, terutama dalam bidang ekonomi. Mohon doa juga untuk anak-anak yang akan mengikuti tes CPNS. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Ibu Valentina, mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dari sakit stroke yang dialami. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Bapak Rusman, mohon doakan keluarga saya agar selalu dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu dari Saudara Matthew Luke, tolong doakan kami keluarga Kapojos Nelwan tetap setia dalam Tuhan, dari Tondano, Manado. Lalu dari Saudara Friendly Tepu, mohon doakan saya dan rekan saya Daniel dalam masa probation agar selalu sehat dan bisa bekerja dengan baik. Baik, kepada Bapak Pendeta, saya persilakan untuk mendoakan permohonan-permohonan doa yang telah kita terima. Ya, baiklah saudara-saudara pemirsa Hope Channel, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami senantiasa memuji, meninggikan, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Engkau layak dipuji ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Betapalah kami menyadari bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Dan tanpa Tuhan,
kami bukanlah siapa-siapa. Ampuni kami Tuhan apabila dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan, mungkin kami telah menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama. Biarlah kiranya pengampunan sejati dapat menjadi bagian kami, dan layakkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pokok-pokok permohonan doa kepadamu. Adapun doa-doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kris, Ibu Tin, Bapak Agus, Bapak Joni, Ibu Rani, Ibu Veronica, Bapak Ungke, Ibu Syariah, Bapak Sugiantoni, Ibu Elizabeth, Ibu Livi, Bapak Markus, Bapak Amia, Bapak Semaun, Bapak Hajang, Saudara Dustin, Saudara Jimmy, Saudari Evelyn, Saudara George, Saudara Yeke, Saudara Laura, Bapak Arianto, Ibu Nurzia, Bapak Agustinus, Bapak Anto, Bapak Charles, Bapak Slamet, Bapak Madrusi, Bapak Purba, Mama Abi, Bapak Markun, Saudara Kori, Saudari Sharon, Saudara Agustinus, Saudari Rista, Saudari Warna, Bapak Dani, Ibu Santi, Bapak Fernando, Bapak Evan, Ibu Mina, Saudara Melody, Saudara Wusto, Saudara Sonya, Ibu Edina, Bapak Iopan, Ibu Foni, Ibu Valentina, Bapak Rusman, Saudara Matthew, Saudara Friendly. Kami mau menyerahkan Tuhan pergumulan-pergumulan dari saudara-saudara kami. Permohonan-permohonan doa-doa yang sudah disampaikan dari saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dengarlah ya Tuhan, biarlah kiranya yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang memiliki pergumulan kehidupan, Tuhan akan bukakan jalan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bagi yang mencari jodoh, biarlah Tuhan akan pertemukan. Yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan akan tunjukkan. Biarlah kiranya saudara-saudara kami ini yang memiliki harapan-harapan, cita-cita kerinduan ke depan, Tuhan tolong campur tangan, Tuhan tolong lancarkan. Kami mau menantikan akan jawaban atas doa-doa kami, dan kami mau menantikan dengan penuh kesabaran dan penuh sukacita. Ini menjadi doa dan harapan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah dengar doa kami. Jadilah kehendak-Mu, menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Ini doa kami, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta atas pelayanannya yang telah diberikan. Terima kasih atas doanya juga. Kiranya Bapak Pendeta tetap diberkati Tuhan. Amin. Baik, semua permohonan yang telah masuk walaupun belum sempat dibacakan dan didoakan, namun akan tetap didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia.